Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajabah di tempat atau di ruang guru ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita nanti besok di Yaumil Akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk berbagi praktek baik berupa pengimbasan 7 jurus BK yang kemarin alhamdulillah sudah saya peroleh di Solo. Kemudian yang kedua, terima kasih juga Bapak Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Seharusnya Bapak Ibu istirahat, duduk layah-layah. Alhamdulillah panjenengan semua berkenan untuk pengimbasan pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba untuk berbagi baik ya, yang kemarin sudah saya dapatkan. Ada 7 jurus BK. Di sana Bapak Ibu, saya dibimbing menjadi pendekar. Jadi pendekar BK. Diajari 7 jurus ya pendekar ya. Tapi bukan pendek dan kekar, bukan ya ya. Alhamdulillah di sana dari hari pertama full, dari pertama datang langsung sampai hari terakhir digembleng 7 jurus BK di Padepokan Solo. Mungkin kalau ini sebelum dimulai ya, ini supaya biar nggak ngantuk lah, es breaking dulu ya. Siap ya Bu ya? Ya, es breaking dulu. Nanti kalau saya pilih sini ning, sini nong, sini tengah sini Bu Bidi, sebelah tumplak, sana kebul. Coba ya, ning, nong, sebelah tumplak, kebul belakang, ya, belakang kebul. Siap ya, ayo, ning, nong, sebelah tumplak, kebul. Ya, jadi kalau saya sana berarti kebul. Siap ya? Ya. Konsentrasi. Ulangi. Konsentrasi. Oh iya. Ini. Ya. Ning, nong. Ini sana kidul, sedo tumplak, belakang kebul. Siap ya? Konsentrasi. Ning, Pak Ibu nggak ikut ya? Ya sekedar hiburan ya. Ya, sambil menunggu ini di connect ya.
Saya perkenalkan ya, kemarin saya di sana diutus dari BBGT, Balai Besar Guru apa Pak? Pak Dinasom singkatannya BBGTK ya? BGTK Provinsi Jawa Tengah, betul 100 basis. Oke, ya, iya, terima kasih. Ya. Iya, apalagi MBG. Ya kemarin saya berangkat di sana ya untuk berbagi praktek baik ya dengan 7 jurus BK. Ya, ini. Itu lihat ada pendekar di sana ya, Bapak Ibu. Ini hasil diklat pasca pelaksanaan pelayanan bimbingan dengan menggunakan 7 jurus BK. Ya, 7 jurus bimbingan dan konseling hebat merupakan salah satu program peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbudristek yang diperkenalkan pada tahun 2025. Mungkin pada jurus ini Bapak Ibu sudah memperoleh. Jadi saya di sini bukan yang pintar, bukan, tapi hanya menyampaikan saja. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Mungkin ya, ini kenali potensi. Bapak Ibu sudah mempraktekkan, terutama Bapak Ibu kurikulum ini. Ya, ini sudah mempraktekkan kenali potensi. Kenali potensi di sini itu isinya tentang siswa itu mempunyai apa bakat atau bidangnya itu, belajarnya itu termasuk di kinestetik, audiovisual ataupun auditori, dan kecerdasan majemuk. Itu biasa digunakan Bapak Ibu kurikulum. Jadi sebelum siswa kita masuk sekolah di sini, kita biasa mengenalkan asesmen ya, atau dites dulu di mana sih atau kemana sih siswa kita. Siswa ini namanya Bu AC ini, dia belajarnya gayanya apa? Itu pertama kita kenali dulu, itu kenali potensi. Apakah Bu AC ini termasuk auditori, apa kinestetik, apa audiovisual. Itu jadi kalau siswa sing cilila-cilili, sing aktif, cemlorot, itu biasanya kinestetik. Sing meneng biasanya auditori, senengnya maca. Auditori itu baca. Oh, siswa yang ini yang ketiga, oh audiovisual, dia senangnya nonton, melihat. Kalau ada sesuatu nonton, itu dia lebih paham. Itu jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi, Bapak Ibu. Emosi kita tahu, mungkin Pak Iswa sudah paham emosi. Apalagi Pak Iswa ini atlet karate. Emosi, tapi aja emosinan. Emosi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengenal kalau emosi itu hanya marah. Tapi dikelola emosi ini, emosi ada beberapa macam, Bapak Ibu. Kalau di psikologi ya, yang pertama marah, yang kedua sedih, yang ketiga kecewa,
Yang keempat, bahagia, senang. Yang kelima, jijik emosi. Itu, iya, itu ada beberapa emosi. Makanya kita harus kelola emosi itu. Seperti Bapak Ibu mengalami lah, ada suatu kisah, ya, seorang ibu wasis itu dari rumahnya jauh. Beliau itu dari rumah ke sini bangunnya sudah pagi, Bapak Ibu. Setengah 4. Tapi ternyata setelah mulai jalan dari rumah naik motornya dalai kempes, dalai mogok. Ibu wasis ini berusaha dari rumah, didorong, diapa, ya, disuruh, diapa, ben jalan. Setelah sampai di sekolah, ya, beliau ketemu kepala sekolah jengkel, emosi. Nah, itu di situ. Begitu masuk kelas, ibu wasisnya masuk kelas, ya, marah karena beliau dari tadi malam sudah mempersiapkan semuanya, ya, ternyata buku ajar yang beliau siapkan itu ketinggalan, terjatuh, gitu ya. Begitu masuk ke kelas, ibu wasis lihat anak didiknya tidur, tambah dong. Ya, ini saya mau pilih ini, ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Ya. Dari cerita itu yang marah siapa? Ngaco. Yang marah dari cerita itu saya itu marah itu apa? Wasis marah nggak wasis? Dari peristiwa itu yang jenengan mendorong terus didemai kepala sekolah, itu perasaannya jenengan gimana? Marah sampai menggenggam sewot. Tuh ada yang udah marah sini? Ada. Hanya Bu Nabisa nggak marah, Bu. Jadi ya, yang ini saya tolong wasis, kenapa ibu kok marah, Bu? Alasannya. Alasannya kenapa? Alasan dari rumah banyak empes sampai sini, terus kepala sekolah marah itu kenapa? Alasan saya marah di kelas maksudnya? Iya Pak? Iya. Iya, alasan saya marah di kelas yang pertama adalah bahwa saya sudah berusaha mengatur waktu semaksimal mungkin supaya datang ke sekolah tidak terlambat. Alarm sudah jam 3:30 dan bangun jam 4. Loh, 3:30 bangun jam 4. Mulai dulu lah Bu, ngumpul kayak nyawa ya kan. Nah. Kemudian saya sudah berusaha mengatur waktu semaksimal mungkin, ternyata ada halangan di jalan. Yang pertama saya marah pada diri sendiri, ya kan, karena apa yang sudah saya rencanakan tidak sesuai karena keadaan. Sudah tahu saya marah dengan dirinya sendiri, sampai di sekolah dimarahi kepala sekolahnya. Dan saya marah lagi, tapi apa daya yang memarahi kepala sekolah ya. Akhirnya saya diam. Masuk ke kelas, nah ini siswanya mendukung emosi saya, tidur, tidak siap untuk menerima pembelajaran. Nah kebetulan saya emosinya sedang tidak stabil. Yang kesempatan saya untuk balik memarahi muridnya, jadi imbas gitu. Saya dimarahi, sekarang saya memarahi. Gitu, terima kasih. Diberi keprok jempol. Bagus. Ya, ulangi lagi ya. Nih nanti diberi keprok jempol kanan.
jempol kiri, ulangi, beri keprok jempol. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian saya mau tanya yang tadi tidak marah, Ibu Nafisa tidak marah. Coba Bu, kenapa Bu? Kenapa Ibu nggak marah? Coba Bu. Sebentar aja. Ya sih. Kenapa tuh? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, secara emosi sebetulnya ingin marah, tapi kalau dipikir-pikir, setiap kali ke situ hanya anak-anak itu terus bikin marah. Saya pikir kalau saya marah terus saya cepat tua. Tapi alhamdulillah memang saya setelah tua, usia bertambah, usia ya begitu. Kalau ada orang anak marah, saya bisa kayak sadar diri. Hanya itu Pak, sadar diri supaya saya tidak marah. Sebetulnya marah, tapi dalam diri saya itu Bismillah ya Allah, ojo jengkel, jangan marah. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Nanti diberi keprok keren. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Itu ya, Ibu ya. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih Ibu. Ya, itu ya. Itu lanjut. Dari pandangan tadi Bapak Ibu ya, dari Ibu Wasid dan Ibu Nafisa, terima kasih ya. Tadi melanjutkan cerita Bu Wasid, setelah masuk ke kelas, beliaunya marah karena ada anak yang tidur. Padahal dari malam sudah dipersiapkan Bu Wasid mau ngajar sebagus mungkin. Tapi alat ajarnya jatuh, terus ada anak tadi tidur, Ibu Wasis marah. Nah, di sini muncul. Ternyata setelah itu ada tamu datang. Assalamualaikum. Datang, ternyata wali murid dari anak yang tidur tadi. Wali murid tidur yang tadi itu membawa nemu tadi perangkatnya Ibu Wasis yang jatuh. Terus masuk di situ. Terus pada Bu Wasis mohon izin, ini ada anak saya mau menjemput anak saya. Kebetulan anaknya itu yang tidur tadi Bu. Ternyata dia bicara sama Bu Wasis, Bu, bahwa anak saya ini tadi malam sudah 3 hari tidak tidur, nungguin ibunya sakit di rumah sakit. Nah, itu. Setelah itu Ibu Wasis mengizinkan, kemudian anak itu pulang. Cerita selesai. Dari kasus itu kita bisa melihat bahwa kita sebagai guru mapel tadi sebisa mungkin untuk menahan emosi. Kalau kita emosi, kita berhitung dulu Pak Ibu. Berhitung sampai 10 kalau di BK. Saya kalau mau marah itu menghitung 10. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak marah. Itu berhitung sampai 10. Kemudian istighfar. Boleh istighfar. Itu. Jadi kita tidak tahu keadaan anak itu gimana, kita belum tahu. Kenapa anak itu tidur? Kita belum tahu, tiba-tiba kita marah. Itu ternyata anak itu menungguin ibunya 3 hari di rumah sakit jadi kecapean. Itu suatu contoh. Lanjut ke yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini
menumbuhkan daya lenting atau resiliensi. Mungkin kalau saya salah bahasa Inggrisnya resiliensi atau daya lenting. Daya lenting, bukan melenting, bukan. Daya lenting itu di mana keadaan seorang itu mampu mengatasi rintangan yang dihadapi. Setelah dia kena masalah, dia mampu mengatasi masalah tersebut sehingga bila terjadi masalah lagi, dia bisa tahan menghadapinya. Kalau tadi kata buku itu tahan banting, itu namanya daya lenting. Daya lenting sudah di sini sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Mungkin Bu Novi, ya. Bu Novi melatih anak untuk lomba, tetapi ternyata tidak juara. Dia mengatakan kepada anak didiknya, sudah, ya, hari ini tidak juara, insya Allah tahun depan kamu juara 1. Itu namanya menumbuhkan daya lenting. Biar anaknya tidak putus asa. Itu biasa kita praktekkan Bapak Ibu guru mapan. Itu yang namanya daya lenting. Bagaimana siswa kita jatuh, kita bangunkan dan kita tumbuhkan kembali daya atau kemampuan mereka untuk menghadapi masalah itu. Next, selanjutnya yang keempat itu jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Di mana ya anak-anak itu harus konsisten belajar yang biasa kita gembar-gemborkan bersama Bapak Ibu, menjaga konsistensi. Ya, iya. Konsistensi. Iya. Itu. Kadang kita membujuk anak bisa dengan mudah, bisa juga sulit. Contohnya begini, coba Ibu Asih berhadapan Bu Asih, berhadapan, ya. Silakan Ibu Asih genggam tangannya Bu. Ini, genggam, ya. Langkahnya Bu Asih, coba dibuka genggamannya itu Bu Asih agar bisa membuka dengan cara fisik, bisa dengan dibuka paksa ya, apa titik-titik ya, itu ya. Silakan Bu, bisa enggak? Ternyata Bu Asis konsistensi tidak bisa, pokoknya itu namanya konsisten dengan apa yang dipegang prinsipnya. Jadi anak kita belajar, ya tetap saya belajar tidak terpengaruh. Sekarang yang kedua Bu Asih genggam, kebalikan, gentenan. Ya, ini Bu Asih tugasnya membuka genggaman Bu Asih, tapi tadi kan dengan kekerasan. Ini dengan Bu Asih tidak dengan kekerasan, yaitu dengan bisa tidak boleh menyentuh. Tadi kan bisa menyentuh kan? Sekarang tidak boleh. Bisanya hanya dirayu. Dirayu Bu. Dirayu. Ya. Itu ya. Itu daya namanya apa tadi ya? Konsisten. Jaga konsisten. Kita harus punya prinsip. Murid kita tidak boleh terpengaruh. Ya, belajar ya tetap belajar, tidak boleh teman yang mengganggu, atau kita tetap konsisten di jalannya. Lanjut Bu. Yang kelima, jalin koneksi. Ya, jalin koneksi. Biasa kita
murid-murid kita ya, menjalin koneksi senyaman mungkin dengan murid kita, senyaman mungkin. Apa yang dia inginkan, kita menjembatani mereka dengan baik. Itu namanya menjaga jalin koneksi. Kemudian yang keenam ini bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi di sini itu dari guru BK, wali kelas dan KS. Guru mapel ya. Guru BK, guru mapel, wali kelas dan yang paling atas KS. Ya, ini membangun kolaborasi. Nih, peran utama ya dari guru BK ya, ini ya, pembelajaran mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Ya. Guru BK-nya pelayanan yang memandidikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Di sini. Ya. Kemudian dengan kolaborasi dengan bapak dan ibu guru, ya, kita misalkan ada masalah di BK itu, masalah itu dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama itu yang umum, masalah-masalah umum. Misalkan apa? Lolos, terlambat, ya, terus kesiangan tadi, itu banyak sekali masalah-masalah umum yang bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua itu masalah yang kedua itu yang sedang. Di sini ada PIR 1, PIR 2 dan PIR 3. Ada masalah umum dan masalah yang sedang ya. Ini masalah sedang ini, Bu. Ya. Ini ada murid yang tidak merespon ya. Prestasi akademik yang menurun, kecemasan sosial, kesulitan bereaksi dengan teman sebaya. Ini termasuk masalah sedang. Perlu membutuhkan pelayanan yang terbaik dari BK dan guru mapel. Itu masalah sedang. Kemudian kalau masalah yang berat, itu di sana ada gangguan mental, ya, ketidakmampuan belajar, itu gangguan mental, ya, psikis yang tidak bisa kita jawab atau bisa selesaikan solusinya. Kita kemudian ke referral. Referral itu apa? Referral itu alih tangan kasus. Guru BK nggak mampu, wong muridnya edar, ya. Jadi kita referral ke dokter jiwa. Itu yang PIR 3 atau yang berat. Nah, di sini kita membutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Guru BK tadi yang ringan sudah, kemudian yang sedang tadi sama guru mapel, sama BK, sama wali kelas, kemudian orang tua. Setelah guru BK, guru mapel, wali kelas, ya, orang tua dulu. Orang tua dulu, tujuannya orang tua apa? Biar dia tahu, mengidentifikasi. Pertama, kenapa anak seperti ini, di rumah bagaimana. Itu biasanya kami dari guru BK anjang ke sana atau home visit ke rumah orang tua murid. Itu. Kemudian kalau yang PIR 3 yang berat tadi kita bicarakan dengan kepala sekolah, mungkin itu masalahnya narkoba. Tadi yang edar, ya, gangguan mental, itu kita konsultasikan kepada kepala sekolah bahwa BK dan wali kelas dan guru mapel tidak mampu dan juga sudah tembus ke orang tua, dihubungi tidak mampu. Nah, itu sudah maksimal, itu ke referral atau alih tangan kasus. Ribut.
Ya, itu selama itu ya seharusnya kita ke referral Pak. Kita tidak mampu. Iya, iya itu referral. Kalau sampai Pak gurunya dipatah, ya, Pak gurunya mau ditusuk, itu sudah termasuk P3 atau masalah yang berat. Jadi di jurus yang ke-6 ini yang kolaborasi ini semua aspek yang ada di sekolah terjun semua, sehingga nanti sekolah menjadi lebih kondusif. Itu. Jadi ada membangun kolaborasi. Jangan segan-segan Bapak Ibu, ada masalah, ada apa, kirim saja ya ke BK. Nanti setelah itu kita bisa duduk bersama, bermediasi, biar masalah cepat selesai, sehingga tidak mengganggu psikologis dan belajar anak. Lanjut. Ini penanganannya Bapak Ibu. Ini ada masalah dari murid, terus ke BK, guru mapel, ya, paling kelas, terus yang terakhir di kepala sekolah, dan yang ke paling utara, ya, itu nanti dikembalikan ke orang tua kalau kita tidak mampu. Ya, nanti ini perasaan anak mungkin lagi lebih rumit ya, nanti bisa tadi dikembalikan orang tua. Yang terakhir itu karena tidak bisa diatasi dengan metode yang ada dan tidak memiliki disiplin ilmu untuk ya.